Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya sendiri akan melakukan presentasi dengan materi kejahatan terhadap harta benda, di mana uh, tugas presentasi ini merupakan sebuah bentuk penilaian tugas untuk nilai ulangan akhir semester atau UAS dari mata kuliah hukum pidana yang diampu oleh Bapak Yaris selaku dosen. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang materi kejahatan terhadap harta benda, alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Farhan Indra Iksandi, dengan nomor induk mahasiswa 3 NIM terakhir itu 361, lalu ada rekan saya yaitu Dani Putra Pradana dengan nomor induk mahasiswa 391. Nah, jadi sebelum kita jauh lebih membahas tentang materi tentang kejahatan terhadap harta benda, yaitu tentang unsurnya, macam-macamnya, dan segala yang berkaitan tentang kejahatan harta benda, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kejahatan terhadap harta benda. Kita mulai dengan definisi kejahatan. Jadi apabila saya mengacu pada KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan diartikan sebagai sebuah perbuatan yang jahat, sedangkan apabila saya mengutip pada web hukumonline.com dan juga mengutip pendapat dari R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal yang diterbitkan tahun 1985 oleh penerbit Politi, memberikan definisi terhadap kejahatan jadi dua sisi atau dua arti. Yang pertama dilihat dari arti yuridis. Jadi secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dari sisi sosiologisnya, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan juga ketertiban. Dengan kata lain, bahwasanya kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Next, kita akan berganti pada definisi harta benda. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya harta benda ini kan berasal dari dua suku kata, yaitu harta dan juga benda. Di mana harta ini berarti barang, baik itu berupa uang ataupun barang-barang lain yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang. Sedangkan benda itu sendiri diartikan sebagai segala yang ada di alam yang berwujud atau berjasad. Hal itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan masih mengutip pada referensi yang sama, maka harta benda dapat diartikan sebagai barang yang bernilai atau berharga milik seseorang. Dengan mudahnya, harta benda dapat diartikan sebagai segala hal yang memiliki nilai atau berharga yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan berupa benda. Maka, merujuk pada dua definisi sebelumnya, kejahatan terhadap harta benda dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan jahat untuk mengambil, menyimpan, menggunakan harta benda milik orang lain secara melawan hukum. Dengan begitu, dapat kita tarik kesimpulan ada dua karakteristik atau dua unsur yang menjadi ciri khas dari kejahatan terhadap harta benda. Yang pertama adalah perbuatan itu merugikan harta kekayaan orang lain, pasti karena berkaitan dengan harta benda. Dan yang kedua adalah bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, kemudian kita mulai masuk kepada kejahatan terhadap harta benda menurut KUHP. Bila kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di sana sebenarnya ada beberapa, yaitu kalau tidak salah 8 atau 9 bab yang mengatur tentang kejahatan terhadap harta benda. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya bisa menerangkan atau mempresentasikan sebanyak 6 materi tentang kejahatan terhadap harta benda. Yang pertama adalah pencurian. Pencurian sendiri diatur pada bab ke-22, lalu ada pemerasan dan pengancaman yang diatur pada bab ke-23, lalu ada penggelapan yang diatur pada bab ke-24, lalu ada penipuan atau perbuatan curang diatur pada bab ke-25, lalu yang kelima ada penghancuran dan perusakan barang yaitu pada bab ke-27, dan yang terakhir ada penadahan yang diatur pada bab ke-30. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya tindak pidana ini
memiliki dua unsur, yaitu dua unsur utama, yaitu objektif dan juga subjektif. Di mana unsur objektif ini berhubungan dengan perilaku atau tindakan perilaku, dan sedangkan unsur subjektifnya itu berhubungan dengan diri pelaku sendiri, berkaitan dengan kejiwaan atau batin itu sendiri. Nah, tidak berbeda dengan tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, unsur-unsur kejahatan terhadap harta benda juga masih sama, terdiri dari dua unsur besar, yaitu objektif dan subjektif, di mana unsur objektifnya bisa terdiri dari melanggar hukum pertama, lalu ada kualitas pelaku, artinya itu kedudukan pelaku itu sendiri, apakah dia punya jabatan atau tidak, lalu ada kausalitas atau hubungan antara sebab dan akibat mengapa pelaku itu melakukan kejahatan. Dan unsur subjektifnya ini ada kesalahan ini bisa berarti kesengajaan atau dolus, atau juga bisa kealpaan atau kelalaian itu sendiri. Lalu yang kedua ada maksud atau okmen. Nah, kita mulai pembahasan materi yang diawali dengan tindak pidana pencurian. Nah, tindak pidana pencurian ini diatur pada pasal 362 hingga pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sebenarnya terbagi lagi pencurian ini menjadi 3 macam, yaitu pencurian ringan, lalu pencurian dengan pemberatan, dan juga pencurian dengan kekerasan. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu pencurian dalam lingkungan keluarga. Jadi sebenarnya ada 4 jenis, yaitu ringan, lalu dengan pemberatan, lalu dengan kekerasan, dan juga dalam lingkungan keluarga. Nah, kita mulai dari unsur pencurian ringan. Nah, unsur pencurian ringan ini sebenarnya bisa dikatakan juga unsur pidana kita mulai unsur pidana ini, pencuriannya pidana delik pokok atau delik dasarnya, di mana delik pokoknya ini dapat diartikan sebagai pidana dasar yang nantinya mendasari unsur-unsur pidana yang lain. Seperti kan tadi kan kita bahas sudah ada pencurian ringan, pencurian pemberatan, lalu ada kekerasan, lalu ada dalam lingkungan keluarga. Sebenarnya dari keempat ini tadi memiliki dasar yang menjadi acuan, yaitu pasal 362, di mana pasal 362 ini diartikan sebagai pasal delik pokoknya atau delik umumnya, yang mana pada pasal 362 itu memiliki unsur sebagai berikut. Pertama adalah mengambil, yang kedua adalah barang atau benda, yang ketiga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang keempat adalah dengan maksud, yang kelima adalah menguasai benda, dan yang keenam adalah secara melawan hukum. Kemudian bila kita bedah satu persatu dengan unsur objektif dan subjektifnya, maka pada pasal 362 unsur objektifnya itu pertama adalah mengambil barang sesuatu, yang kedua adalah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ketiga itu unsur subjektifnya. Unsur subjektifnya ini dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, gitu. Nah, kita bahas satu persatu, kita bedah satu persatu dari unsur-unsur yang sudah saya sebutkan tadi pada pasal 362. Pertama adalah unsur mengambil. Unsur mengambil ini oleh para ahli dibagi lagi ke dalam 3 teori, ada 3 teori dasar. Pertama adalah teori kontraktasi, di mana teori ini menyatakan apabila seseorang itu telah melakukan kontak fisik, maka pelaku telah memindahkan benda tersebut dari tempatnya semula. Jadi jika kita contohkan ya, selama ada si Fulan dan juga si Fulin, selama si Fulan ini ingin mengambil barang si Fulin. Nah, menurut teori kontraktasi ini, apabila si Fulan ini telah melakukan kontak fisik, yaitu menyentuh, memindahkan itu tadi, memindahkan dari memang geser saja, itu sudah dianggap mengambil barang milik orang lain. Sedangkan pada teori ablasi mensyaratkan perbuatan mengambil adalah benda tersebut harus telah diamankan oleh pelaku. Jadi apabila si Fulan ini ingin mengambil benda si Fulin, menurut teori ablasi, maka benda itu harus diamankan terlebih dahulu, entah itu disaku, dikantongi, atau dimasukkan ke dalam tas, dimasukkan ke dalam kantong kresek dan sebagainya. Yang terpenting adalah diamankan. Jadi ketika barang itu sudah diambil lalu diamankan, maka menurut teori ablasi itu termasuk perbuatan mengambil. Sedangkan pada teori aprehensi menjelaskan bahwa pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya yang nyata. Jadi ketika si Fulan ingin mengambil barang atau benda milik si Fulin, maka dia harus
menguasai benda itu secara nyata. Jadi seakan-akan benda itu adalah milik si fulan seperti itu. Padahal itu milik si fulin. Next, kita akan membahas tentang unsur barang atau benda. Sesuai dengan keterangan yang termuat pada Memori Vanderling atau MVT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP, mensyaratkan bahwa benda-benda tersebut harus benda-benda bergerak. Jadi pada awal mulainya, ketika pas KUHP ini dibentuk, terkhusus pasal 362 ini, para ahli mensyaratkan bahwa pencurian itu hanya terbatas pada benda-benda bergerak. Selain benda bergerak, maka tidak disebut dengan pencurian. Namun dalam perkembangannya, hukum pidana Indonesia mulai mengenal benda-benda selain benda bergerak. Itu ada benda tidak berwujud seperti listrik, gas, lalu benda tak bergerak seperti pohon. Lalu ada juga benda yang tidak harus benda ekonomis, asalkan diperlukan secara subjektif. Contohnya selai rambut dan sepucuk surat. Yang selanjutnya adalah unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di mana pada unsur ini mengisyaratkan barang yang diambil oleh pelaku, baik itu keseluruhan barang milik orang lain ataupun sebagian dari barang tersebut. Jadi, jika kita contohkan ya, pada contoh yang sebelumnya, si fulan dan si fulin, selama si fulan ini ingin mengambil beras milik oleh si fulin. Beras ini sekantong yang dengan berat 25 kg. Nah, tindakan mengambil atau pencurian ini menurut KUHP bisa saja sebagian, tidak perlu seluruhnya. Jadi sebagian, selama dia mengambil 5 kilo, 2 kilo, 1 kilo, bahkan setengah kilo pun itu sudah dianggap sebagai perbuatan pencurian apabila tindakan itu tanpa sepengetahuan si pemilik dan ingin melawan hukum. Atau bisa juga si fulan ini mengambil keseluruhan, jadi satu karung penuh itu diambil semua, itu termasuk tindakan pencurian. Lalu unsur maksud. Dalam unsur ini menjelaskan bahwa orang atau pelaku tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan memiliki niat dan pengetahuan untuk menguasai barang yang diambilnya. Lalu barulah kita masuk pada unsur pencurian dengan pemberatan. Pencurian dan pemberatan ini diatur pada pasal 363. Di mana pasal 363 ini terdiri dari dua ayat. Nah, kita flashback sejenak bahwasanya seperti yang sudah saya katakan, unsur pencurian dan pemberatan ini masih sama unsurnya, unsur objektif dan subjektifnya itu dengan pasal 362. Mengapa? Ya karena pasal 362 ini seperti yang sudah saya katakan sebagai delik umumnya atau delik pokoknya yang nantinya akan membawai terus dari dasar dari pasal-pasal yang diatur pada bab ke-22 ini tentang pencurian. Pertama adalah pasal 363 ayat 1 di mana pencurian dan pemberatan ini ada unsur-unsurnya, yaitu unsur pemberatnya. Pertama adalah pencurian ternak, di mana ternak ini didefinisikan pada pasal 101 KUHP sebagai hewan berkuku satu, memamah biak, dan babi. Yang kedua adalah unsur pemberatnya adalah pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa atau gempa bumi atau gempa laut, lalu gunung meletus, kapal karam, kapal terdampak, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Yang ketiga, unsur pemberatnya adalah pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Yang keempat adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Yang kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Nah, next kita akan lanjut pada unsur pencurian ringan. Jadi pada unsur pencurian ringan ini unsur peringannya yaitu sesuai pada pasal 364-nya. Jadi pencurian ringan ini diatur pada pasal 364, di mana unsur peringannya adalah apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Jika harga barang dicuri tidak lebih dari Rp25. Jadi unsur peringannya ada dua di sini. Yang pertama adalah apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan kedua adalah jika harga barang dicuri tidak lebih dari Rp25. Namun perlu diingat pasal 364 ini hanya berlaku pada pasal-pasal tertentu saja, yaitu pasal 362, pasal 363 butir 4, dan pasal 363 butir 5. Selain pasal yang disebutkan dalam pasal 364 ini, maka tidak berlaku unsur pencurian ringan.
Nah, namun pada perkembangannya unsur pencurian ringan ini berkembang dengan dikeluarkannya Perma RI nomor 2 tahun 2012 di mana merubah nominal nilai barang yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 407, 482 yang awalnya Rp250 menjadi Rp2.500.000 dan melipat gandakan ancaman pidana denda dalam setiap pasal KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan 2 serta pasal 303 bis ayat 1 dan 2 sebanyak 1.000 kali serta mengatur tentang acara pemeriksaan ringan yang mana diperiksa oleh hakim tunggal dengan pemeriksaan cepat dari pasal 205 sampai 210 KUHP serta menyadarkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Jadi yang awalnya itu harga tidak lebih dari Rp250 diganti menjadi Rp2.500.000. Jadi apabila kejahatan itu harganya itu tidak, harga barang yang diambil itu tidak lebih dari Rp2.500.000, maka tindakan tersebut termasuk pencurian ringan. Kemudian adalah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan ini diatur pada pasal 365, di mana pasal 365 sendiri ada 4 ayat. Pada pasal 365 ayat 1-nya menerangkan bahwa yang dimaksud pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memperbuat pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Jadi unsur pemberatnya selain yang diatur pada pasal 362 yaitu adalah yang pertama, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Itu pertama. Yang kedua adalah terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Jadi unsur objektifnya yang pertama adalah didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Lalu unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal untuk tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Jadi selain unsur objektif dan subjektif yang diatur pada pasal 362, dalam pasal 365 ayat 1 ini ditambahi beberapa unsur objektif dan subjektif yang bisa dirangkan. Nah, kemudian kita bedah satu persatu definisi kekerasan itu sendiri. Jadi bila kita mengacu pada doktrin, kekerasan ini diartikan sebagai segala perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah. Namun bila kita mengacu pada KUHP, kekerasan ini disamakan dengan melakukan perbuatan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan pada RKUHP yang nantinya akan disahkan menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan definisi ancaman kekerasan itu sendiri, menurut doktrin adalah ancaman dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang diancam. Sedangkan menurut KUHP, ancaman kekerasan merupakan suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam. Nah, kemudian adalah pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya, yaitu tadi pada yang saya terapkan adalah pasal 365 ayat 1, sekarang pasal 365 ayat 2. Pada pasal 365 ayat 2 ini sebenarnya masih sama dengan, hampir sama dengan pasal 363. Pasal 363 tadi kan pencurian dengan pemberatan, hampir sama. Maka tapi bedanya itu pada pasal 365 ayat 2-nya ini pada butir 1 ini ditambahkan unsur di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan, dan pada butir keempatnya juga ditambahkan mengakibatkan luka-luka berat. Jadi unsur-unsur yang diatur pada pasal 365 ayat 2-nya ini hampir sama dengan pasal 363 ayat 1 itu, cuman ada beberapa unsur yang ditambahkan. Jadi seperti itu. Lalu pada pasal 365 ayat
365 ayat 3-nya dan sampai pasal 365 ayat 4-nya menjelaskan antara lain adalah pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan yang ayat keempatnya pencurian dengan kekerasan mengakibatkan luka berat atau kematian orang lain yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama disertai salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3. Jadi selain unsur objektif yang telah saya terangkan tadi yang termaksud pada pasal 362 sebagai delik pokoknya, pada pasal 365 ayat 3 ini dan 4-nya ditambahkan unsur objektifnya, yaitu pada ayat 3-nya adalah pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian orang lain. Jadi ada akibat kematian. Itu pada pasal 365 ayat 3. Lalu pada 365 ayat 4-nya itu unsur objektifnya, unsur tambahannya adalah mengakibatkan luka berat atau kematian orang lain yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Jadi ada akibat yang ditimbulkan dan disertai salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3. Nomor 1 dan 3 tadi yang dimaksud adalah pasal 365 ayat 2-nya. Nah, yang terakhir adalah unsur pencurian dalam keluarga. Jadi seperti yang sudah saya terangkan, KUHP juga mengatur atau mengenal pencurian dalam lingkungan keluarga, di mana hal tersebut diatur pada pasal 367 ayat 1 hingga ayat 3. Menurut pasal 367 ayat 1 menjelaskan bahwa jika pelaku atau pembantu suatu kejahatan pencurian adalah suami istri, yaitu suami memiliki istri tadi, dari orang yang mengalami kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka pelaku atau pembantu tersebut tidak dapat dituntut. Jadi unsur tambahan dari pasal 367 ini, apabila si pembantu atau si pelakunya itu dari suatu kejahatan pencurian itu adalah suami atau istri, yang mana mereka ini belum bisa ranjang, yang mana mereka ini artinya itu tidak terpisah meja atau ranjang dan atau terpisah harta kekayaan, artinya itu mereka ini sudah cerai lah. Jadi apabila si suami atau istri ini yang melakukan pencurian itu sudah cerai gampangannya, secara mudahnya, maka pelaku atau pembantu tersebut tidak dapat dituntut. Itu. Namun pada ayat 2-nya menerangkan apabila terjadi kondisi yang diterangkan pada pasal 1-nya, tetapi pelaku atau pembantu tersebut adalah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta, maka dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan. Mohon dikoreksi, pada ayat 1-nya tadi kondisinya itu antara suami dengan istrinya ini masih bersama dalam satu rumah, artinya ya masih dalam terikat hubungan suami istri. Sedangkan pada ayat 2-nya ini diterangkan yaitu apabila si suami atau istrinya ini telah berpisah, entah itu berpisah secara ranjang, berpisah secara meja, berpisah secara harta. Nah, yang demikian dari pasal 367 ayat 2-nya bisa dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari si korban pencurian. Sedangkan pada pasal 367 ayat 3-nya mengatur yaitu apabila yang melakukan hal tersebut adalah orang lain dari seorang bapak namun masih dalam keturunan matrilineal, maka dapat diajukan penuntutan. Jadi yang dimaksud di sini adalah apabila si pelaku ini orang lain, namun orang lain ini masih dalam satu keturunan bapak, entah itu paman, entah itu kakek atau siapapun itu yang melakukan tindakan pencurian, maka dapat diajukan penuntutan. Next, kita akan menjelaskan tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Di mana tindak pemerasan dan pengancaman ini diatur pada bab ke-23 dari pasal 368 hingga pasal 369 KUHP. Yang pertama adalah pemerasan. Nah, jika kita berbicara tentang pemerasan, hal tersebut diatur pada pasal 368 sebagai bentuk pokoknya atau delik pokoknya, yang diatur pada pasal 368 ayat 1, di mana unsur objektifnya yaitu adalah 1. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang kedua adalah untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dan yang ketiga adalah supaya membuat suatu utang. Yang keempat adalah menghapuskan suatu piutang. Jadi setidaknya ada 4 unsur objektif pada pasal 368 ini. Sedangkan pada unsur subjektifnya yaitu dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, pada pasal 368 ayat 2-nya sama maksudnya itu unsur objektif dan subjektifnya sama dengan ayat satunya. Namun ada penambahan yaitu mensyaratkan bahwa ketentuan yang telah diatur dalam pasal 365 ayat 2 dan 3, ayat 2, 3 dan 4 berlaku juga pada kejahatan yang diatur pada pasal 368 ini. Jadi unsur objektifnya itu masih sama, cuman ditambahkan berlaku juga pasal ketentuan pasal diatur pada pasal 365 ayat 2, 3 dan 4 bagi kejahatan pemerasan ini. Next adalah pengancaman. Pengancaman ini diatur pada pasal 369 yang mana unsur objektifnya ada pertama dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, yang kedua adalah dengan ancaman akan membuka rahasia, dan yang ketiga adalah memaksa seseorang untuk memberikan barang baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu atau orang itu atau orang lain. Yang keempat adalah supaya membuat utang, dan yang kelima adalah menghapuskan utang. Jadi sedikit intermezzo, apa perbedaan dari pengancaman dan pemerasan ini? Kalau pemerasan ini istilahnya tindakannya sudah berbentuk tindakan fisik seperti itu. Bisa saja si pelakunya ini hingga istilahnya memaksa seperti menyuruh hingga membedak dan sebagainya macamnya, yang artinya hingga membuat si korbannya ini secara tidak mau memberikan barang yang diinginkan oleh si pelaku. Sedangkan pada pengancaman ini tindakan yang dilakukan pelaku ini lebih dikatakan masih secara lisan. Di sini kan pada unsur objektifnya ini, pada unsur objektif yang pertama adalah ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan. Jadi lebih ke arah tidak secara fisik, non fisik seperti itu. Jadi lebih ke arah perkataan atau bisa juga dengan tulisan. Sedangkan pada unsur subjektifnya masih sama, yaitu dengan maksud untuk menentukan diri sendiri atau orang lain. Next kita bahas tentang tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan ini diatur pada pasal 372 hingga 377. Yang pertama kita akan membahas penggelapan delik pokoknya atau bentuk dasarnya, bentuk utamanya, bentuk umum. Nah, ini diatur pada pasal 372 di mana unsur objektifnya yang pertama adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Yang kedua adalah barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektifnya dengan sengaja dan melawan hukum, dengan sengaja dan secara melawan hukum. Nah, next kita masuk penggelapan ringan yang diatur pada pasal 373. Pada pasal 373 ini masih sama unsur objektifnya dan subjektifnya pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 372. Namun ada tambahan unsur peringannya, yaitu unsur peringan ini pada PPT ini adalah nomor 3 dan 4-nya, yaitu pertama nomor 3-nya adalah barang bukan ternak, dan yang keempatnya adalah harganya tidak lebih dari Rp25, yang mana tadi sesuai Perma nomor 2 tahun 2012 tadi diganti menjadi 2.500.000. Jadi apabila pelaku ini melakukan tindakan penggelapan yang mana dimaksud pada nomor 3 dan 4-nya ini termasuk penggelapan secara ringan, dengan subjektifnya masih sama. Next kita membahas tentang penggelapan dengan pemberatan, di mana tindak pidana tersebut diatur pada pasal 374 KUHP, seperti halnya tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana penggelapan ringan. Tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini unsur objektifnya sama unsur subjektifnya ini masih sama dengan pasal 372-nya. Namun ada tambahan, yaitu unsur pemberatnya, yaitu jika pada PPT ini dapat kita lihat nomor 3 hingga nomor 5. Nomor 3 itu yang pertama adalah hubungan kerja. Jadi apabila si pelaku ini memiliki hubungan kerja dengan si korbannya yang digelapkan harta bendanya itu, atau yang keempat karena pencarian. Jadi istilahnya si pelaku ini memang sengaja mencari-cari seperti itu dari mata pencarian seperti itu.
Atau yang kelima adalah mendapat upah gitu. Jadi si pelaku itu melakukan penggelapan bukan karena inginnya, tapi karena orang lain, hingga orang lain ini memberikan upah pada si pelaku seperti itu. Maka kejahatan-kejahatan seperti itu dapat dikaitkan atau dikatakan sebagai penggelapan dengan pemberatan. Next adalah penggelapan dengan pemberatan yang diatur pada pasal 375. Sebenarnya masih sama pasal 374 dengan pasal 375 ini, yaitu penggelapan dengan pemberatan, cuman ada sedikit perbedaan, di mana perbedaannya ini berada pada subjek atau orang atau pelakunya itu sendiri. Jadi pada pasal 375 unsur objektifnya ini yang jadi unsur pemberatnya adalah nomor 3 dan nomor 4 hingga nomor 6. Jadi ada yang pertama adalah terpaksa diberi barang untuk disimpan. Yang keempat adalah yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus, atau pelaksana surat wasiat. Yang kelima adalah pengurus lembaga sosial atau yayasan. Yang keenam terhadap barang sesuatu yang dikuasai selaku demikian. Jadi secara mudahnya agar kita bisa membedakan pasal 375 dengan pasal 374 ini, dapat kita lihat adalah pelakunya. Jadi apabila pelakunya ini adalah orang yang memiliki hubungan kerja atau orang yang bekerja di suatu perusahaan, nah itu termasuk pasal 374. Namun apabila pelakunya ini adalah wali, baik itu wali pengampu atau seorang yang diberikan kuasa menjadi wali pada seseorang, atau pengurus lembaga sosial atau yayasan, maka termasuk dalam penggelapan dengan pemberatan yang diatur pada pasal 375. Nah, yang terakhir adalah penggelapan sebagai delik aduan, di mana ini diatur pada pasal 376. Pasal 376. Di mana pasal ini berlaku juga ketentuan pasal 367. Nah, apabila kita mengacu pada pasal 367 itu, bila kita ingat, yaitu pasal 367 yang dimaksud adalah pencurian dalam lingkungan keluarga. Jadi apabila ada penggelapan yang terjadi pada lingkungan keluarga, nah itu bisa diadukan atau bisa bisa dituntut apabila ada pengaduan seperti itu. Jadi antara pasal 376 tentang penggelapan ini dengan pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga itu berhubungan, ada kaitannya. Seperti itu. Next, kita membahas tentang penipuan atau perbuatan curang yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mulai dari pasal 378 hingga pasal 395. Nah, pertama kita bahas dulu delik pokoknya, yaitu pada pasal 378. Di sana unsur objektifnya pertama adalah dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Lalu yang kedua adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Yang ketiga adalah supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Sedangkan unsur subjektifnya itu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, next adalah penipuan dalam bentuk khusus yang diatur pada pasal 379 hingga 393. Penggolongan penipuan ini menjadi bentuk khusus karena adanya perbedaan pada objek tindak pidana beserta cara melakukannya. Jadi perlu diingat tadi seperti yang sudah saya katakan, misalnya biasanya pada setiap bab-bab ini kan pasti ada delik pokoknya dan juga delik pemberat atau peringannya. Tak berbeda dengan perbuatan curang atau penipuan ini, ada delik pokoknya yaitu pada pasal 378, lalu ada bentuk-bentuk khusus atau pemberatnya atau peringannya seperti itu yang diatur pada pasal 379 hingga pasal 393. Nah, diantaranya bentuk-bentuk khususnya yang pertama adalah pasal 379 yang mengatur penipuan ringan. Nah, itu adalah pasal 379A tentang flash center heritage atau kebiasaan. Jadi seseorang itu melakukan penipuan karena dianggap sudah biasa, jadi kebiasaan. Lalu pasal 380 tentang penipuan dengan pemalsuan nama atau tanda. Lalu 381 penipuan pada pertanggungan, pasal 382 bis persaingan tidak jujur, dan pasal 383 bis penipuan pada penjualan salinan.
Sebenarnya masih banyak, cuman karena keterbatasan waktu kami hanya bisa menerangkan sedikit. Next adalah pengacuran dan perusakan barang, di mana diatur pada pasal 406 hingga 412. Pada delik pokoknya yang diatur pada pasal 406, unsur objektifnya terdiri dari pertama menghancurkan merusakan, dua adalah membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan, ketiga adalah barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan unsur subjektifnya hanya satu, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Nah, pasal 406 sendiri ini sebenarnya ada dua ayat, yaitu ayat 1 dan juga ayat 2. Nah, yang menjadi pembeda pada ayat 1 dengan ayat 2, ayat 2 ini unsur objektifnya itu membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sedangkan unsur subjektifnya masih sama dengan ayat 1-nya. Jadi perbedaan yang mencolok antara ayat 1 dan ayat 2-nya adalah objek dari tindak pidana itu sendiri, di mana objek dari tindak pidana yang diatur pada ayat 1-nya itu bisa saja bangunan atau barang atau apapun itu, sedangkan pada ayat 2-nya itu mengatur tentang hewan, lebih ke arah hewan ternak. Next, penghancuran dan perusakan secara ringan yang diatur pada pasal 407 KUHP, di mana unsur objektifnya itu masih sama seperti 406, cuman ada unsur tambahannya, yaitu bila kita lihat dalam PPT ini adalah nomor 4, yaitu jika harga kerugian tidak lebih dari Rp25 atau sekarang diganti menjadi 2.500.000. Sedangkan unsur subjektifnya masih sama dengan sengaja dan melawan hukum. Next adalah unsur penghancuran dan perusakan dengan pemberatan yang diatur pada pasal 408, di mana unsur objektifnya itu ada beberapa yang ditambahkan, yaitu pada PPT ini adalah nomor 3 hingga nomor 5. Yaitu yang nomor 3-nya adalah bangunan-bangunan kereta api tram, telegraf, telepon atau listrik. Yang keempatnya adalah bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air. Yang kelima adalah saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum. Sedangkan subjektifnya masih sama. Jadi yang menjadi pembeda atau jadi ciri khas pada pasal 408 ini adalah adanya unsur pemberat, di mana unsur pemberatnya itu dikaitkan dengan bangunan-bangunan kereta api, tram itu tadi, telegraf, telepon atau listrik dan sebagainya. Yang di sini adalah dari nomor 3 hingga nomor 5. Unsur menghancurkan dan perusakan dengan pemberatan pasal 410. Unsur subjektif dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur objektif menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur penghancuran dan perusakan kealpaan 409. Objektif menyebabkan bangunan-bangunan dalam pasal 408 dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tak dapat dipakai. Unsur subjektif, satu karena kesalahan atau kealpaan. Unsur penghancuran dan perusakan dalam keluarga, pasal 411. Berlaku ketentuan pasal 367 bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Unsur penghancuran dan perusakan dilakukan 2 orang atau lebih, pasal 412. Pidana yang dijatuhkan ditambah sepertiga, kecuali dalam hal yang dirumuskan pada pasal 407 ayat 1. Pengertian penadaan. Penadaan sendiri berasal dari kata tadah, yang berarti barang untuk menampung sesuatu, maka penadaan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk menampung sesuatu yang mana mengambil keuntungan dan barang itu berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya.
diduga berasal dari kejahatan. Unsur penadaan delik. Pokok pasal 480. Unsur subjektif. 1. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagian hadiah. Yang kedua, menarik keuntungan. Yang ketiga, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda. 2. Unsur subjektif yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Unsur penadaan sebagai kebiasaan pasal 481. Unsur objektif. 1. Membeli, menukar, menerima, gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. Unsur subjektif. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja. Unsur penadaan ringan dalam pasal 482. Unsur objektif. 1. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagian hadiah. Yang kedua, menarik keuntungan. Yang ketiga, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda. Unsur subjektif yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Unsur peringanan, unsur peringan. Benda yang diperoleh adalah salah satu hasil kejahatan yang dirumuskan dalam pasal itu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf.